Sempat heboh diisukan mengalami kebangkrutan hingga harus pindah ke kontrakan yang jauh dari kesan mewah dari sebelumnya pasca rumah yang ditinggali untuk kantor Leslar Entertainment bubar. Diam-diam, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ketahuan warganet tengah asyik berada di sebuah sudut kota yang diduga di negara Thailand. Pose-pose liburan itu bahkan diposting akun milik penggemar Leslar di akun Instagramnya. Dari ekspresi wajah keduanya tampak begitu bahagia, bisa lepas dari gunjingan warganet tanah air yang masih ramai membicarakan masa depan sejoli ini. Lesti Bilar mungkin tak ingin terus diliputi kesedihan pasca reputasi keduanya ambruk, apalagi tak ada jadwal televisi yang biasanya mereka isi. Di tengah waktu luang itu, mereka seolah berusaha memulihkan kembali cinta yang pernah tumbuh dengan sejuta tatapan penuh kemesraan. Apalagi belakangan santer jika Lesti dikabarkan telah berbadan dua. Saya hanya menanyakan kabar Dede, Lesti apa kabar, sehat, baik ya, salam ya buat semua, buat Bapak Ibu, buat keluarga semua aku sampaikan. Khawatirkan kan orang yang manas-manasin ini apakah benar ini pendukung A, pendukung B, pendukung C, kita kan nggak tahu. Kalau mereka dua-duanya baik, hubungannya baik, apalagi di situ kan posisi saya juga sebagai teman, juga sebagai sahabat dan juga sebagai pengacara mereka. Sejauh ini tidak ada informasi apa-apa, hubungannya baik semua. Sejoli ini kabarnya hanya pergi berdua ditemani para asistennya tanpa membawa putra semata wayangnya. Boleh jadi liburan kali ini seperti bulan madu kedua, seperti keduanya bisa menjahit kemesraan saat berlibur di destinasi benua biru beberapa waktu lalu. Pernah coba nge-vlog backgroundnya Paris, maaf ya kita norak dari kampung soalnya. Kamu kampung di mana ya? Kampung banget aku mah. Sama kali lu kampung. Sekarang kita lagi di iya. Nana. Bagus banget. Bagus. Mendapatkan. Jadi kita berada di tepi ini. Tuh. Cakep dah pokoknya. Ya, sekuat apapun Lesti Bilar jelas butuh ketenangan. Setelah diketahui beberapa kali berlibur ke kampung halaman di luar negeri, setidaknya Lesti dan Bilar bisa menjauh dari kebisingan yang tengah meramaikan jagat hiburan. Terutama heboh ribut-ribut pedangdut Dewi Persik dan beberapa fan Lesti hingga masuk ke ranah hukum. Ramainya perang kata-kata ocehan di media sosial seputar sikap dan kontroversi keputusan Lesti ini seolah belum usai. Yang satu lagi, saya tidak akan mungkin iri sama Lesti. Lesti itu anak didik saya, ya Bu. Jadi bukan teman, anak didik. Beda, kalau teman itu ibaratnya seperjuangan. Kalau Lesti itu di bawah, ibaratnya anak didik saya. Nah, kalau misalkan dia lagi ada rame dibicarakan banyak orang begini, wajar, setiap artis itu ada masanya. Saya juga pernah punya masa-masa seperti itu. Mungkin ke saat ini mungkin Lesti, mungkin siapa lagi nanti setelah Lesti, dan siapa lagi seterusnya seperti itu. Kalau Ibu bilang iri, Ibu salah besar, ya. Bu, saya kasih tahu juga sama Ibu nih ya. Orang yang menunjukkan kekayaannya bukan berarti dia kaya, Bu. Kata Mbak DP itu adalah ibu didik dari Lesti. Ya. Tapi kenapa Mbak DP tidak bisa menunjukkan sebagai ibu? Kamu adalah harimaumu ya Bu ya. Kata Mbak DP sendiri, mulutmu adalah harimaumu. Terus yang Mbak DP lakukan selama ini apa? Kan itu kerjaan Mbak DP sendiri. Menghujat sana, menghujat sini. Dewi Persik ini kalau punya masalah sama orang pasti nganjung-nganjungin dirinya, pasti paling oke dirinya. Ya elah,
Lu kalau janda terhormat ya janda terhormat aja, tapi orang juga tahu siapa lu. Mantan pesantren kayak gitu, artis senior kayak gitu. Janda terhormat tapi kawin sampai berulang-ulang kali. Kalau lu janda terhormat cukup 1 kali janda terhormat terus bertahan dengan suami yang kedua. Ini kawin 3 kali. Mana ada janda terhormat kayak gitu. Kadang-kadang punya gaya belagu banget lu. Orang mentang-mentang mau dicakar, orang mentang-mentang mau dipenjarain. Kayak lu yang punya kuasa. Itu loh oknum-oknum yang mengaku fans dari artis Sosok Aris ya. Tapi yang pasti menurutku itu oknum, karena ada beberapa juga yang saya lihat di setiap kali ada permasalahan ada orang itu juga gitu. Sekedar ngatain saya jelek, ngatain saya nggak cantik, suaranya nggak bagus, bla 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 itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai ngatain apa yang saya bukan menjadi pekerjaan saya. Misalkan kayak perempuan seperti itu yang tidak pantas. Mbak DP sudah tidak akan memberi kesempatan lagi dan ingin memberikan pelajaran untuk para haters, netizen yang memang sudah mencemarkan nama baik beliau. Dan terakhir pun dia menyampaikan kasus ini bila mana unsurnya terpenuhi akan dilanjutkan sampai ke pengadilan. Di tengah huru-hara itu, Lesti dan Bilar mau tak mau kembali memulai semuanya dari nol. Mulai dari menata tempat tinggal yang lebih sederhana, seperti kontrakan baru yang sempat jadi sorotan, hingga upaya Bilar memulihkan kepercayaan tetangga barunya. Apalagi sempat santer beredar jika Bilar sempat ditegur tetangganya karena dinilai terlalu bising saat membawa kendaraan di seputar pemukiman. Gak boleh kayak gitu. Kenapa nih ngikut-ngikut? Gak usah ikut-ikut. Kamu supir. Gak usah ngikut-ngikut. Saya tanya dulu. Gak sengaja dia mana? Ini kan bukan sirkuit. Iya. Ya, dalam situasi seperti ini, pro dan kontra itu pasti ada aja. Tapi juga jangan berlebihan, karena kita juga bukan Tuhan kan. Dan kita juga bukan yang punya undang-undang yang mengatur itu semuanya. Begitupun karir bernyanyi Lesti, seni peran yang semula dilakoni Bilar, hingga beberapa unit usaha yang hancur akibat kasus KDRT beberapa waktu lalu. Apalagi beberapa investor seperti Rudy Salim seperti telah memberi alarm menghentikan aliran dana untuk Leslar Entertainment. Lantas mungkinkah Lesti Bilar bisa memulai segalanya dari nol sambil memperbaiki reputasi rumah tangganya? Tiap hari stres. Tiap hari stres, makanya jadi pengusaha tuh bener-bener stres. Iya. Kita karyawan mikirin karyawan semua. Tiap masalah karyawan masalah kita juga. Oke. Ada masalah karyawan saya kena lawsuit sama pacarnya atau sama mantan pacarnya, banting-bantingan. Mungkin ada yang tahu, masalah saya juga. Salah satu perusahaan saya punya pasangan berantem. Saya juga yang masalah. Iya. Jadi ya udah, orang lain punya masalah jadi masalah saya. Jadi stres itu setiap hari ada aja. Cuman yang karena di awal tadi ketika nyebutin ada apa aja nih bla terus gitu kayak Leslar Metaverse, terus kayak hela nafas tahu-tahu sendiri tuh aja. Sebenarnya saya investnya di Leslar Entertainment, itu ada holding company yang membawahi Leslar Metaverse, nanti ada Leslar Store, Leslar Mart, dan banyak Leslar yang akan dilakukan. Masih tertunda dulu sementara waktu. Bisnis tiap kali saya bikin, saya udah ada mitigasi ini kalau tutup gini dari awal. Jadi bisnis kalau pasti untung, saya selalu bilang sama aja kayak kita bawa pisau jambret orang, sini duit, itu pasti dapat duit. Nggak tentu juga, bisa juga dipukulin masa lagi. Bisnis tuh kalau pasti untung itu nggak ada bisnis yang pasti untung. Bisnis bahkan awal yang harus dilakukan exit plan sama mitigasi, itu dua hal. Jadi kapan harus exit, kapan harus tutup, jangan sampai bleeding terus. Jangan ada sentimen tertentu dari diri, bisnis pertama gua nggak boleh tutup nih, nggak ada, udah. Ya lain urusannya kalau idealis ya. Kalau saya sih agak materialistis jadinya. Kalau nggak ngasilin duit tutup, ngasilin duit tutup. Ya, sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai kakak, partner kerja, kita doain mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik untuk mereka. Terbaiknya seperti apa hanya mereka yang bisa tahu, yang menjalankan kebaikan menurut mereka seperti apa. Kita hanya bisa mendoakan. Dukungan untuk biar selesai dulu. Nanti kalau sudah selesai, Neng Lesti sudah bisa comeback lagi dengan dirinya yang lebih
baik lagi, dengan yang fresh lagi, dengan yang ceria lagi, yang udah kasus ini sudah apa ya, bisa dibilang hilang gitu. Insya Allah akan lebih bersinar lagi.